Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan dan penegakan hukum? Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Lalu apa saja ya faktor yang mendukung keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukumnya. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sarana. Dan yang terakhir, kebudayaan. Lembaga penegak hukum. Yang pertama ada Polri. Polri adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang ketiga adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keempat ada advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kelima adalah KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Macam-macam sanksi dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Sanksinya tidak langsung karena diperoleh setelah meninggal. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Yang ketiga norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat norma hukum. Sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Lalu bagaimana ya partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama di lingkungan keluarga, patuh kepada orang tua dan ibadah tepat waktu. Yang kedua di lingkungan sekolah, tidak mencontek dan memakai seragam yang ditentukan. Yang ketiga lingkungan masyarakat, melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat dan ikut kerja bakti. Yang keempat di lingkungan bangsa dan negara, tertib ketika berlalu lintas dan punya KTP. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.